Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala-galanya. Tidak ada takdir pertemuan ini kecuali Allah yang menghendaki. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Al-Ustaz, sebenarnya enggak perlu ada sambutan tapi terima kasih sudah diberikan dan sudah datang di sini untuk bisa memberikan tausiahnya, ceramahnya, siraman rohaninya yang bisa membuat kami lebih tawadhu lagi, Ustaz, lebih banyak lagi diingatkan akan kodrat kami sebagai manusia, kodrat Allahnya, sehingga mudah-mudahan kami menjadi makhluk insan yang kemudian selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mohon doanya soalnya Pamjaya insya Allah menuju menjadi lebih baik lagi di masa depan, ingin melayani 100% air dengan keikhlasan. Mudah-mudahan ini menjadi hal-hal yang menjadi kebaikan, karena saya ingat sekali pesan-pesan dari balik ulama yang menyatakan tentang air di dalam Al-Quran itu sendiri, Ustaz, sebagai bagian dari zat kehidupan yang memang sangat dibutuhkan oleh makhluknya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Sekali lagi jazakallah khairan kaisiran Pak Ustadz untuk kemudian bisa hadir di sini memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan. Selanjutnya Ustadz Abdul Hakim Nastiar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, pasti semua ingin 3 hal dalam hidup ini. Nggak jauh. 1, ingin bahagia. Tidak ada yang ingin sengsara, benar? 2, ingin mulia. Tidak ada yang ingin hina. Betul? Dan yang ketiga, ingin selamat. Tidak ada yang mau dibegal, digigit anjing, ditangkap, dimasukin penjara. Tidak ada yang mau, apalagi direbus di neraka, ya. Nah, Bapak Ibu, bekerja ini sebetulnya untuk bahagia, bukan untuk stres, walaupun ada target 100%. Bahagia di mana sih datangnya? Apa dengan punya mobil mewah, Lamborghini itu? Atau punya subscriber, follower yang banyak? Atau punya jabatan tinggi? Atau penampilan cantik atau ganteng? Atau gagah? Atau bagaimana? Saya nggak berani nyebut yang satu lagi. Nah, apakah karena sering pergi ke luar negeri jadi bahagia? Atau memuaskan nafsu, terus selingkuh sana, selingkuh sini, zina sana, zina situ, apa bahagia? Tidak. Bahagia tuh pintunya 1. Mau tahu? Surat An-Nahl 97, simpel sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini yang dicari hidup ini, hayat thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang enak di sini tuh, sejahtera. Rezeki mah nggak perlu banyak, yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup.
stres, ya nggak? Perlu 2 juta, ada 2.000 stres. Tiap perlu cukup untuk makan, ngasih makan, untuk anak sekolah, bikin sekolah. Yang penting hidup ini tiap perlu cukup. Itu yang namanya hayatan thayyibah. Banyak yang kaya tapi tidak pernah merasa cukup. Itu apa koruptor itu kurang rezekinya? Enggak, Pak. Udah banyak tapi disiksa oleh Allah, hatinya tidak dibuat merasa cukup. Punya gunung emas, pasti cari gunung emas yang lain. Baru berhenti keinginannya kalau sudah dijejali tanah alias maut. Jadi mau bahagia itu sederhana. Apa tadi? Ini bikin emosi nih. Amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu kuncinya cuma 2. Sederhana mau bahagia tuh. Tadi Pak Adir juga nanya, gimana kuncinya? Ya, di sini pasti saya paling senior kan, nggak ada lagi yang tanding ya kan? Oh maaf Mbah, saya mohon maaf ya. Amal soleh itu kuncinya 2. 1, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Udah cuman itu. Jadi kalau mau cari bahagia, ya cari di 2 titik ini. Hatinya ikhlas dalam berbuat apapun dan benar yang dijalaninya. Gitu. Makin ikhlas, makin bahagia. Kurang ikhlas, kurang, walaupun berbuat baik. Iya, tidak ikhlas, tidak. Jadi siapa yang kurang bahagia berarti kurang apa? Sudah bagus ya. Apakah berbuat baik langsung bahagia? Belum tentu. Karena berbuat baik itu jasad. Ruhnya itu niat. Bu, Ibu, dengerin ya Pak ya. Dengar aja. Bu, Ibu masak untuk suami. Disiapkan yang terbaik, kesukaan suami. Pak, pagi-pagi tuh ya, Pak, ini saya udah siapin masakan spesial. Saya masak dari sebelum subuh loh, Pak. Saya siapkan hari Ahad ini hari spesial, ingin menjamu suami dengan kesukaannya. Suami itu bisa bilang begini, aduh Bu, saya mohon maaf. Saya udah ada janji pagi ini sama teman-teman sepedahan. Aduh, yang suka sepeda tersanjung. Sama teman lari, puas Pak, puas. Sama teman lari hari ini mau sarapan bubur ayam bareng, jadi gimana ya? Nah, suami ternyata udah punya janji. Jujur Bu, jangan langsung soleha, yang asli dulu ya. Bagaimana perasaan ibu ketika sudah disiapkan, suami ternyata sudah rencana keluar? Jawab. Kesel, ada lagi? Kecewa, apalagi? Ayo ungkapkan yang aslinya. Dongkol, apalagi? Marah, ngambek. Percaya, berbuat baik itu belum tentu bikin bahagia. Itu dongkol, kesel, jengkel, ngambek. Padahal berbuat baik itu. Kenapa ibu jadi kayak gini kelakuan? Penyebabnya 1, niatnya kurang ikhlas. Emang kalau yang ikhlas bagaimana? Begini. Kameramen, udah duduk dulu, ini pindah. Nanti orang dapat ilmu, Bapak nggak dapat apa-apa ya. Cicing ya. Sebab tiap lihat kamera ibu-ibu jadi jaim, jadi begini. Shh, dengerin. Jadi sampai di mana saya lupa lagi nih. Nih, dengar. Bagaimana kalau ibu-ibu yang ikhlas kayak gini? Pak, saya sudah siapkan yang terbaik buat Papa, spesial. Kata suami, aduh maaf ya Bu, gimana saya udah ada janji. Bapak udah ada janji? Iya Bu. Pak, janji adalah hutang. Harus dipenuhi.
berangkat dengan penuh sukacita ke sana. Tapi ibu udah masak, shh, ini perkara kecil. Ini urusan saya dengan Allah. Allah udah tahu niat saya, Allah udah lihat saya masak, ya. Dan semua saya niatkan jadi amal soleh. Hanya belum takdirnya aja dimakan oleh papa. Enggak apa-apa pak, enggak usah risau. Kita bisa makan tiap hari kok. Papa dengan teman belum tentu tiap hari. Mengapa? Pertanyaannya, ada enggak istri yang kayak gitu? Ini teh serius hadirin. Mau bahagia? Nah ini buktinya barusan. Ternyata ada yang senantiasa jadi ruwet itu, kita suka lupa masalah niat. Di kantor tuh jengkel, kesel dong, persis kayak ibu-ibu tadi tuh. Udah BP 7, bekerja pagi, pulang petang, penghasilan pas kurang hadirin. Hadirin sekalian, nah makanya kali ini dalam Islam itu pelajaran pertama dan utama adalah pelajaran tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Seperti mau ngirim paket yang wajib itu nulis alamat. Salah alamat tidak sampai. Mau jihad sampai bertempur di medan perang meninggal, enggak diterima. Mau hafal Quran, enggak diterima. Mau dakwah pagi siang malam, enggak diterima. Mau sedekah semua harta, enggak diterima kalau salah niat. Makanya yang paling jago menata niat itu amal sederhana aja jadi besar. Bahkan tidak sempat beramal, dengan niat yang benar bisa jadi amal itu. Makanya niat dulu sebelum amal ya. Halo, paham? Alhamdulillah, saya tidak nyangka secepat ini sudah dipahami ya. Apa sih niat itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, semua aktivitas dan bahkan mati pun semua hanya karena Allah. Gimana supaya ikhlas? Nih 5 latihannya. 1, ini riadohnya ya. Latihan yang pertama, jangan selalu ingin diketahui orang amal kita. Yang diketahui gak apa-apa ada. Itu niat jadi contoh, niat dakwah. Tapi sebagian besar belajar banyak rahasia. Kencereng diketahui orang 100.000. Udah agak susah masuk ya, 100.000-an dilihat, 100.000. Giliran gak ada siapa-siapa, keluarin 1 juta. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu. Gitu, jangan kebalikannya. Giliran 50.000 berapa ini, gede amat. Kalau sembunyi-sembunyi 1.000 ada yang kalau Jumatan ditutup tangan ya, karena 500-an itu. Hati-hati yang punya medsos ya. Sekarang banyak yang menuhankan follower. Semua amal demi follower. Lagi umroh aja Pak, jauh-jauh ke sana. Lagi tawaf, Allah Akbar, subhanallah, walhamdulillah, hadirin sekalian, saya sangat sedih sekali berada di tempat, terus saja laporan sama Tuhannya itu, nggak inget itu lagi ibadah, sama kayak lagi sholat kan begini, Allahu Akbar, tawaf sibuk posting tuh persis lagi sholat begitu Pak, Allahu Akbar. Hati-hati, bangun jam 3 langsung broadcast, bangun. Bagus itu kalau ikhlas, tapi benar nggak itu karena Allah atau mau pengumuman, saya sudah bangun nih. Nah yang di broadcast grupnya nggak kalah riaknya, alhamdulillah saya sudah bangun dari 2:30. Waduh. Terus pamer.
Mau ngapain juga? Sekarang tanggal berapa sih? 19, langsung posting. Ya Allah, hanya dengan pertolonganmu, walau tanggal 19 saya sudah 25 juz baca Quran. Allahu Akbar. Aduh, langsung posting dengan Quran. Mau sahur, thread, gak apa-apa ya Allah, walaupun hanya nasi goreng, yang penting saum Daud. Gitu ada. Semuanya laporan. Untuk apa? Itu teh bau-bau ria. Kalau amalan fardu, sunnahnya orang lain tahu. Nih kayak sholat jamaah di masjid ya, ini kan fardu. Mau kemana Pak? Sholat masjid, ayo ikut. Bagus. Tapi kalau sholat-sholat sunnah dan sebagainya, makin rahasia, makin bagus. Bayar zakat, haji, saum fardu, yang fardu-fardu bagus kalau diumumkan dengan niat dakwah. Tapi yang sunnah-sunnah, ya ada yang boleh, tapi yang sembunyi-sembunyi lebih banyak. Hati-hati, nggak usah segala diposting. Berbahagialah yang followernya cuma 2. Dia dan anaknya itu juga diancam. Subscribe. Kamu udah like belum? Komen. Nanti dijajanin oleh ibu. Berapa banyak orang yang hidupnya demi follower, kan? Apa sih follower tuh? Gak ada apa-apanya. Mau juta, 5 juta, 100 juta, gak ada apa-apanya. Yang menilai itu Allah. Bahkan kalau banyak follower, sekali postingan ngaco, diikuti orang, pikul itu semua dosa orang yang niru itu. Keuntungan banyak follower kalau benar. Baru juga bayar saya supaya ada follower katanya. Jangan terkecoh. 2, 1 tadi apa? Jangan selalu ingin diketahui orang. 2, ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Ini latihannya. Kalau ada orang jadi bagus, nggak ada orang nggak bagus, pasti karena orang. Ada atasan rajin. Atasan nggak ada, udah Tuhannya atasan tuh. Ada atasan, nggak ada atasan, Allah ada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Ada atasan, gak ada atasan, ada suami, gak ada suami, ada orang, gak ada orang, sama. Allah ada, Allah maha melihat. Tuh begitu. Hati-hati nih yang suka sholatnya deket bos, ya nggak, suka kurang khusyuk, dipelanin Allah. Rukunya lama, udah cukup nih, agak lama nih cukup ya. Bahkan ada saya dapat cerita apa, karena bosnya duluan ke masjid, ini karyawan nggak sempat wudhu Pak, ikut sholat jamaah. Saking ingin dekat dengan itu pimpinannya. Waduh, itu munafik yang begitu, kan? Udah Pak, lihatnya ke sini aja, nggak akan berpengaruh. Bapak lihat ke sana juga yang. Lanjut. Ayo ada orang nggak ada yang sama. 3 cirinya ya. Orang yang kurang ikhlas itu kalau dipuji semangat, nggak ada yang muji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti hidupnya karena pujian manusia. Orang yang ikhlas bagaimana? Mau puji, mau tidak muji, mau nyaci, monggo, itu urusan bibir masing-masing. Urusan saya adalah amal saya diterima oleh Allah. Hadirin, antara ingin dipuji dengan ingin uang, mana yang lebih hebat? Mana? Sifat manusia ingin dipuji dengan ingin uang lebih hebat mana?
Lebih ingin dipuji. Berapa banyak uang kita habis gara-gara pengen dipuji, ya kan? Nyicil ini, nyicil itu demi kelihatan keren. Berapa banyak yang tahan nafas seharian demi kelihatan langsing, direndam demi kelihatan putih. Maaf ya. Loh iya Pak, cicilan-cicilan itu sebagian besar karena demi dipuji orang. Mengangguknya, atau dari mana? Ya kelihatan. Ini wajah banyak cicilan. Hadirin, coba ya, ada yang ngasih uang dolar Singapura 1000-an, 10 juta tuh. Seneng kan? Nih kasih uang, pas ditukerin ternyata uangnya palsu. Kecewa tidak? Ini untuk menunjukkan bahwa orang puji dengan uang itu lebih berharga pujian bagi yang ria. Ketika lihat uangnya uang palsu, dia kecewa. Tapi berapa banyak kita yang tetap bahagia, padahal pujiannya pujian palsu. Ibu makin lama makin muda loh. Kelihatan makin jernih. Lah. Padahal dia bercermin, peot begini. Udah tahu pujian itu nggak cocok, tetap bahagia dan ditraktir. Halo, berapa banyak kita pasang potret ya di rumah yang nggak cocok dengan wajah kita. Udah diarsir, didempul segala pakai komputer, mulus sampai kita aja kaget ya. Loh kok saya secakep ini ya? Datang tamu, Bu, itu potret siapa? Saya. Oh, kok beda ya? Coba di medsos potretnya yang tahun berapa? Kenapa potret zaman dulu yang dipasang? Itu berarti kita emang pengen dipuji yang tidak cocok dengan kenyataan. Ingin kelihatan lebih muda, lebih kaya, lebih pintar, lebih keren. Ini yang bikin kita tidak bahagia. Karena orang tidak mungkin memuji kita semuanya. Benar? Selamat menderita. Bagi orang yang pengen dipuji manusia, pasti sengsara karena orang itu tidak akan selalu cocok dengan keinginan kita. Pernah lihat itu yang dioperasi plastik atau apa? Saya entah plastik apa ya. Ya saya nggak sengaja lihat tapi penasaran. Kenapa dia sampai ini? Katanya ini dikecilin, ini digituin, bibir tebelin, leher dipendekin. Ini gimana? Sampai perban seluruhnya tuh demi apa cobaan? Demi dipuji. Orang yang lihat muji semua? Enggak. Makanya maaf Bu, Pak, dunia rindu dipuji manusia itu dunia penderitaan. Enggak ada cerita bahagia. Oleh Allah tidak akan dibuat bahagia orang yang mabok ingin dipuji orang lain. Capek. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok, pinter. Udahlah, hidup mah lebih puas, qanaah, ya. Terima. Jadi tua, terima dong. Kita nggak mungkin muda terus. Bapak kan dulu remaja ya kan? Terima. Ibu nggak usah maksain dulu. Aduh, saya dulu pakai waktu SMA pakai seragam SMA lucu. Terus sekarang dipakai lagi. Pasti lebih lucu ya kan? Paling sedap dalam hidup ini adalah orang yang puas, ridho dengan apa yang Allah berikan. Hadirin, ada orang yang gajinya pas, sedikit, tidak besar, tapi bahagia. Tapi ada yang gajinya sama, menderita. Kenapa? Karena keinginannya yang membuat dia menderita. Bukan tidak boleh punya keinginan. Tapi kalau tidak jadi syukur gara-gara keinginan, ya menderita. Benar? Ini yang menderita-menderita pasti yang banyak keinginan. Pengen kelihatan ini, HP pengen ganti. Ini teman saya udah pada ganti. Mau apa? Ngerti juga nggak pakai yang HP itu ya kan? Ngeluarin foto juga kan nggak tahu.
canggih-canggih itu belum tentu bisa dipakai oleh kita. Hanya menang gaya aja. Cicilan aja yang nyesek. Mau bahagia? Mau bahagia? Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Nih ada orang ya, ada seseorang di ruangan ini ya. Dia udah pernah dipuji rame-rame. Udah gitu juga dia nyobain dicaci maki rame-rame. Kenapa lihatnya kayak gitu? Nah sekarang beliau mau sumpah, demi Allah, ini asli nih Pak, sumpah. Demi Allah, Allah lagi mendengarkan. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dihina dan dicaci. Karena kalau orang sudah dipuji, lupa kepada dirinya yang sebenarnya. Seakan-akan pujian itu benar, terhormat, hebat. Aslinya, enggak. Orang muji kita karena orang tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita dihormati karena dua hal. Satu, casing, bungkus dari Allah, harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, casing lah. Kalau saya casingnya katanya kiai, ini casingnya direktur, ini casing macam-macam, ya. Itu casing. Isinya kan bukan casing, nanti casing bisa diambil, iya kan? Setiap waktu bisa diambil. Yang kedua, kenapa kita masih dihormati? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan kita. Benar atau benar? Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Jujur ya, awas ini. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Kenapa ada yang nggak ngacung? Karena saya banyak sekali. Kenapa istri bapak masih menghargai? Karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Langsung nunduk. Bukan nunduk ke saya, Pak. Makanya kata guru saya, kalaupun dihormati, dipuji orang, satu aja yang dipikirkan. Apa yang Allah tahu tentang diri kita, itu yang dipikirkan. Nanti nggak ada rasanya. Pujian, nah biasa aja lah. Cacian, cetek. Cacian itu cetek. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Hah? Saya disebut si banyak omong. Alhamdulillah ya Allah. Hanya disangka banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak koreng, bisul, rorombehan. Orang tidak tahu siapa kita, benar? Lah saya juga udah nyobain dihina orang. Saya dengar, saya baca tuh Pak yang menghina. Demi Allah penghinaan orang itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan orang ini yang diketahui oleh Allah. Makanya jujur diri lebih enak, ya kan? Siapa kita ini? Kita kan cuman sembunyi terus di balik topeng. Tuh kalau Allah ngebuka, walaupun pangkatnya hebat, nyongsep aja seketika. Betul tidak? Kenapa jadi pada stres begini ya? Takut dibuka ya. Mikir, tobat Aki ya. Makanya udahlah biasa-biasa aja. Punten ya Pak ya, orang yang senang dipuji tuh kayak gini Pak. Maaf ya, buang angin. Aduh, bau. Kita udah ngerasa, malu nih kita. Tetapi orang-orang di sekitar kita tuh lagi pada kena COVID. Jadi nggak ada yang mencium. Dan mereka tuh segen sama kita. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Harum anggrek loh, anggrek. Nah, gara-gara yang ngomong anggreknya banyak, jadi kita tuh pede aja bahwa kentut kita anggrek. Padahal hidung kita cerita karbit. Nah, kayak itulah orang-orang yang ketipu tuh Pak. Maaf ya Pak ya, ayah saya tentara Pak. Saya lahir dari keluarga militer, prajurit.
Ini tidak cerita siapa-siapa, tapi bayangkan Pak, kalau jadi komandan itu dihormat. Waduh, sini. Itu suka lupa ke dirinya Pak. Apalagi jadi komandan, masuk ke ruangan, orang duduk siap. Apalagi defile, waduh merasa. Padahal ngaji enggak bisa. Sholat belang betong. Jumatan banyak kelewatnya. Saum enggak tuntas. Haji padahal mampu belum berangkat. Tapi ketipu oleh casing ini nih. Seakan-akan waduh hebat. Di sisi Allah apa? Hah? Gak ada apa-apanya. Pasti pensiun tuh. Pasti tua kalau ada umur. Pasti mati. Apa yang dibawa? Hah? Gak ada tuh selain amalnya. Amal baik, amal buruk. Tapi kadang ketipu seakan-akan hebat. Orang menghormat itu, maaf ya, tentara, polisi, itu menghormat itu emang kerjanya menghormat. Digaji buat menghormat. Jadi gimana? Saya ngegaji orang, Pak hormat saya digaji nih. Ya udah, bagaimana saya ketipu ya enggak? Penghormatan itu kalau dia enggak, dimarah dia. Jadi belum tentu orang menghormat gini itu hormat. Tapi yang dihormat merasa terhormat. Ada yang lebih ngaco lagi, istri komandan Pak. Dia mah daftar enggak, latihan enggak, lulus tes enggak, di kantor tapi galaknya. Jadi komandannya komandan. Suaminya kolonel Pak, istrinya brigjen walaupun enggak daftar. Lebih galak. Ada yang paling error, anak komandan itu Pak, udah enggak jelas. Galak. Nah inilah dunia casing yang menipu. Sekali dicopot casingnya gosong semua, benar? Udahlah, biasa-biasa aja lah. Dunia ini panggung sandiwara, udah gitu. Biasa-biasa aja. Jangan terkagum, ini biasa aja, sebentar kok. Maaf, saya dakwah udah lama Pak, dari tahun 90, jadi udah sering lihat menteri, pejabat pada udahan ya. Udah sebentar. Sebentar. Pasti ada ujungnya, betul tidak? Yang dikenang itu seperti Jenderal Sudirman. Casingnya sudahan, tapi isinya begini. Iya kan? Jenderal banyak, tapi Jenderal Hugeng, betul tidak? Padahal secara penampilan kurus, ya kan? Jenderal Sudirman, TBC. Tapi kenapa masih disegani dari sekian ribu jenderal? Isinya yang lebih bagus dari casingnya. Jelas Om? Ini ngangguk-ngangguk ini jelas atau enggak? Harus jelasnya. Jangan bikin saya emosi ya. Jadi ngantor tuh ya, kalau hatinya baik, dia selama bareng itu bahagia. Dan kalau orangnya bahagia itu bisa bikin sekitarnya bahagia. Kalau enggak ada, jadi kenangan indah. Tapi kalau orang isinya jelek, walaupun casingnya disegani, casingnya bagus gitu ya, adanya tuh enggak nyaman. Kalau beliau enggak ada, kita tenang. Beliau dimutasi, kita syukuran. Itu berarti isinya jelek. Hati-hati para pejabat. Jangan sampai syukuran ini nanti ya. Itu casing mah giliran, tapi isi yang menentukan. Itu jelas ya. Nah makanya jangan pengen dipuji lah, lakukan aja yang terbaik. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala, orang mau muji, tidak muji, nyaci, monggo. Itu urusan bibir masing-masing. Kalau tiap omongan sakit hati kita makan ke hati kita, kapan bahagianya? Hah? Ada yang ngirim video ke saya, ini orang ini ngehina AA, menurut AA bagaimana? Menurut saya dia nggak ngomong apa-apa. Masa? Lihat nggak videonya? Ya enggak, mau ngapain juga? Ya enggak? Udah jelas omongannya jelek, didengerin, bikin nyusahin sendiri. Tinggal di off aja, delete, selesai, dia nggak ngomong apa-apa. Omongan nggak enak tuh karena didengar. Tulisan menyakitkan tuh karena dibaca. Kita yang error ya kan.
hapus, beres Pak. Kayak misalkan ada siapalah, jangan atasannya, siapa lagi nelpon ngambek, tinggal dijauhin dikit ya. Maaf, udah 10 menit ya, putus-putus Pak, tolong diulang. Ya sudah, mulai besok kamu nggak ngantor gitu. 4, jangan ingin dihargai. Nah, kok jangan ingin dihargai? Itu juga bikin capek. Yang bahagia tuh ingin menghargai. Karena emang aslinya mah nggak pantas kita dihargai, betul tidak? Sholat barusan juga kan pada ngelantur ya. Kalau kasih skor barusan tuh Pak, di sini ada hologram, nggak ada wibawa saya nih Pak. Ceramah, oh ternyata cuma 30% khususnya, 5 ya kan, nggak ada wibawa. Presiden lagi laporan kenegaraan, ada untung oleh Allah ditutupi sholat kita barusan. Sholat sih sholat kita, tapi kemana aja pikiran. Makanya hadirin sekalian, udahlah, jangan suka ingin diperlakukan spesial, capek. Mending kita aja yang memperlakukan orang lain spesial. Kantor ini bersih penting tidak? Jawab. Kalau begitu petugas kebersihan penting dong. Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Udah hormati. Jangan cuma menghormat pimpinan. Kalau saudara menghormat pimpinan aja menjilat namanya. Kalau mau hormat ke semuanya. Karena tiap orang juga penting di sini, betul? Manggu bener juga ya. Mana cleaning service? Hormat. Kantor ini aman penting tidak? Security penting dong. Kalau gitu security orang penting. Nah, biasakan untuk melihat orang lain itu sesuatu yang penting. Kita hormat, dan itu yang bikin bahagia. Bukan dihormati, bahagia tuh menghormati. Kalau itu capek, gampang tersinggung. Yang sopan dong kamu, stres lagi. Pas semua, kenapa lambat? Ini terlalu asin, nggak ada bahagia. Karena ada yang terus aja gitu. Udah gitu, stroke, udah selesai ya nggak? Ayolah hadirin sekalian, bukan berarti yang stroke itu salah dan jelek ya, tapi Pak, ayolah kita nikmati dengan senang menghormati. Dan yang terakhir, jangan ingin dibalas budi, lakukan, lupakan. Ulangi sekali lagi, yang jelas. Nah, dah, Allah pasti tahu. Lakukan yang terbaik, lupakan. Gak usah diingat-ingat, pasti ada balasannya. Makin kita lupakan, makin bagus di sisi Allah. Makin diingat-ingat, makin gak enak. Coba, kalau kita ingat jasa kita ke orang lain, enak tidak hati kita? Jawab. Gak enak, berarti salah. Salah satu ciri perbuatan yang tidak baik, hati kita gak enak. Nyebut-nyebut kebaikan. Dengar ya Pak ya, Bapak diam lagi yang kedua kalinya ya. Diam, jernih dengar. Bu, jawab atuh Bu, ini udah tengah hari ya. Bu, kalau suami ibu berkata seperti ini, bagaimana perasaan ibu ya? Istriku, saya ini suamimu yang habis-habisan demi kalian. Saya yang membanting-banting tulang, meras-meras keringat demi kalian. Ini rumah saya yang bela-belaan habis-habisan nyicil. Kalian enak tinggal, saya yang beli. Kalian makan, ini saya yang nyiapin. Tetesan keringat, kamu pakai dempul segala, bulu mata palsu, itu saya yang beliin. Kalian jalan-jalan mobil itu siapa yang nyicil? Bensin dari mana? Bela-belain saya naik sepeda demi kalian punya bensin. Bu, kalau suami ibu cerita banyak jasanya, yang terjadi di hati ibu itu bahagia atau enek Bu? Ulangi. Dengerin Pak, dengerin semuanya ya. Sudah sunatullah Pak, udah takdir Allah kalau orang pamer jasa yang denger itu enek. Betul Bu?
Ibu jadi makin sayang atau jadi sebel, Bu? Ulangi. Jadi sayang atau jadi sebel? Dengerin, Pak. Dengerin. Jelas kan, Pak? Tidak ada satupun yang jawabannya meleset, Pak. Berarti sudah menjiwai. Jadi ibu teh suka enak dan sebel ya, Bu ya? Ah, sama, Bu. Kami juga. Kalau ibu udah cerita jasa teh ada gimana gitu. Ibu teh capek, Pak. Saya sih hamil, melahirkan, menyusui. Bapak mana hamil, ha? Coba kami ngomong apa? Cuma nelen aja, ya Allah. Sebetulnya kami juga enak tuh, Bu, pada hanya kami gimana nahan lah ya. Makanya nggak boleh ke anak-anak bilang gitu ya. Ini Ibu Muna, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui, ibu yang ngurus kalian. Nggak boleh disebutin, Bu. Karena itu ciri-ciri nggak ikhlas. Mungkin di hati anak tuh, siapa suruh atau Bu? Saya kan nggak pesen keluar dari ibu yang ini. Emangnya ada yang lain? Ya kalau tahu ibu bekal ngomongin begini, atau saya mau pesen wae ke bapak gitu yang. Jangan, hadirin. Udah begitu sunatullahnya kalau kita ria orang enek gitu. Cuma celakanya tuh orang yang lagi ria tuh nggak sadar itu, Pak. Seakan-akan dia tuh hebat menceritakan, aslinya itu udah kayak gitu. Udah begitulah sunatullahnya. Saya pimpinan kalian, udah nakal semuanya. Udah memang tugas pimpinannya habis-habisan kerjanya, ya kan? Nah, hadirin sekalian, makanya lakukan yang terbaik, lupakan. Nggak perlu nunggu orang terima kasih, sakit hati. Saya sebetulnya ikhlas, cuma dia nggak tahu terima kasih, nggak ikhlas. Ya. Orang ikhlas itu seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Dari usia 6 minggu loh, Pak. Jantung ada tuh, sampai sekarang nggak berhenti. Dan enggak pernah menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, yang jerawat, bisul. Jadi karyawan yang overacting tuh karyawan ambeien itu. Operasi aja buang. Lihat pohon, akar pohon. Pohon ini rindang, rimbun, berbunga, berbuah. Jasa akar, iya kan? Kayak gitu tuh. Atau matahari hanya memberi, tak harap kembali. Atau seperti gula, martabak, telur, disebut telurnya. Tapi ketika martabak manis, nggak disebut gulanya. Martabak manis, padahal yang bikin manis gula. Teh manis, tidak ada teh gula. Giliran penyakit gula. Tapi dia mah tetap manis, Pak. Halo, mau bahagia enggak? PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik dan lupakan. Gak apa-apalah. Dia nggak menghargai, ya sih nggak apa-apa. Memang bukan untuk dihargai orang. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Coba jawab, kalau kita berbuat sesuatu, Allah tahu tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Jawab, ada balasannya tidak? Mungkinkah Allah lupa membalas hambanya? Jawab. Mungkinkah ketukar? Mungkinkah meleset? Mungkinkah ada yang menghalang-halangi? Mungkinkah ada yang bisa mencegah? Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolaknya. Allah kasih rezeki, pasti ketemu rezeki kita. Nggak usah ribet. Kerja mah maksimal aja, niatkan jadi amal soleh. Kamu kok disiplin banget sih jadi karyawan?
Pengen ini ya, jadi karyawan teladan. Ah, saya emang nggak pusing karir. Pengen dapat banyak bonus ya. Bonus juga nggak saya pikirin. Yang penting saya kerja yang terbaik. Allah yang ngasih rezeki. Tidak harus dari kantor semua rezeki mah. Kalau ngandelin gaji mah udah bubar dari dulu juga. Udah pada meninggal ini ya kan. Emang gaji kita berapa kan? Banyak yang nggak punya gaji jelas tetap punya anak 5, hidup semua ya kan. Rezeki mah Allah yang ngatur, nggak harus dari sini semua. Nggak cukup buat nyekolahin anak, dibikin anaknya dapat beasiswa, sama aja itu. Tetangga kena demam berdarah, ini kena ini, keluarga enggak. Siapa yang nyelamatin? Giliran masuk ke rumah sakit, kata dokter, baru hari ini saya niat sedekah, nggak usah bayar, beres. Punya utang. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah tahu nggak utang kita? Gampang tidak ngelunasinnya? Gampang bagi Allah, tinggal dibalikin aja hati yang nguntangin. Saya sebetulnya mau nagih nih, tapi kenapa lihat kamu jadi sayang begini? Udah halal, beres. Kita mah jarang ngandelin Allah, Pak. Itu yang capek tuh, ya kan? Capek, makin berharap dari makhluk, makin tidak bahagia hidup ini. Makanya Bu, Ibu, mau bahagia, jangan terlalu cinta kepada suami Ibu. Karena suami Ibu belum tentu, belum tentu panjang umur. Jangan suka suudon atuh. Bu, ini serius ya. Ibu teh nggak bahagia di rumah tangga tuh kalau ibu harap dan takutnya ke suami. Suami teh apa sih? Kemarin ada ibu-ibu sudah 26 tahun suaminya meninggal. Ada yang suaminya udah wafat lama. Saya sudah berapa lama? 26 tahun. Ibu masih hidup? Masih yang masih makan, alhamdulillah, minum, berteduh, ya masih ada rezekinya, alhamdulillah. Berarti bukan suami ibu yang menjamin ibu, ya kan? Buktinya suami meninggal, ibu tetap jalan rezekinya, karena yang menjamin itu Allah. Makanya Bu, nggak usah terlalu berharap. Maaf ya Bu, makin ibu berharap dari suami, makin karyawan berharap dari kantor, makin gak bahagia. Berharap dari Allah yang bisa bikin bahagia. Bu, ibu berharap dibahagiakan suami. Maaf ya Pak, jangan tersinggung ya. Ini model-model, maaf ya Pak ya. Ini model-model ini. Boro-boro ngebahagiain istrinya. Ngebahagiain diri sendiri aja susah. Benar atau benar? Bayangin ibu ngarep-ngarep dibahagiakan oleh orang yang susah bahagia. Di mana bahagianya? Apes Bu. Mau bahagia, lakukan yang terbaik untuk suami. Jadi suami itu apa? Apa sih sebetulnya bagi seorang istri? Suami itu apa? Bu, ibu kan udah pada nikah. Jadi apa nih? Suami itu apa? Artinya buat istri itu? Jawab, jangan bikin emosi, Suami teh jadinya apa buat seorang istri itu? Apa? Imam yang begini. Ini nggak pede bener sebut imam, sebab ina atau ina juga nggak tamat. Mau tahu Bu, kalau ibu mau bahagia, suami itu ladang amal bagi istrinya. Kelebihan suami disyukuri, ibu dapat bahagia, dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar dan ibu bantu perbaiki, ibu dapat pahala. Gitu. Ngarap-ngarap suami baik semua nggak bisa. Ini maaf ya Pak ya, untuk ya harus terima kenyataan ini. Sama Bapak juga, tapi saya tuh ingin istri saya tuh solehah, hafizah, kemudian akhlaknya mulia. Nah yang itu kan udah mau sama Bapak ya nggak? Bapak harus terima yang ada. Ini kenapa sih ketawanya gini-gini amat? Tahu kenapa ketawanya enak? Kadang ngetawain diri sendiri. Jadi serius nih Pak, ini memang kajiannya sebetulnya kajian tauhid. Jadi masalah kita yang terbesar, kita tuh berharap ke makhluk Pak.
ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai. Itu yang bikin kita tidak bahagia. Kalau kita berharapnya, ya Allah, Engkau maha melihat, Engkau tahu apa yang saya lakukan. Tapi saya udah benar, istri saya curiga terus. Gini, pernah ada suami mau itikaf. Udah habis belum nih? 5 menit lagi ya. Suami mau itikaf. Bu, saya mau itikaf ya Bu. Hah? Itikaf? Jumatan aja jarang ujuk-ujuk itikaf. Justru itu Bu, saya udah tua, saya udah dapat ilmunya, saya takut mati su'ul khotimah, makanya saya mau itikaf, belajar tobat. Alasan. Bayangin Pak, mau tobat aja nggak dipercaya, asli loh Bu. Ya udah, pokoknya saya mau itikaf. Gak percaya. Pulang pagi, keluyuran kemana Pak? Masya Allah, Bu, saya itikaf lo, asli Allah menyaksikan. Pak, gak percaya. HP dimatiin, Bu, bener saya itikaf. Tapi saya gak percaya. Gini Bu, Ibu mau percaya atau enggak, itu mah urusan Ibu dengan Allah. Urusan saya adalah mengatakan yang sebenarnya. Semalam saya itikaf. Itu mah saya udah lihat ceramah si Aagim ada di YouTube guys. Ya udah tuh Bu, pokoknya mah terserah Ibu lah. Saya mah enggak marah karena saya tahu ya, mungkin karena masa lalu saya jadi Ibu curiga. Tapi alhamdulillah saya itikaf. Gak percaya gitu. Allah tahu nggak perbincangan suami istri ini? Allah melihat nggak suaminya itikaf? Allah tahu istrinya nggak percaya? Tahu tidak? Mungkinkah Allah nggak nolong? Gak mungkin. Suatu saat istri belanja sama tetangganya, Bu makasih ya. Makasih apa? Kata tetangga. Makasih ya Bu, makasih apa? Itu suami saya semalam kan diajak itikaf sama suami Ibu. Sekarang jadi baik, kerjanya minta maaf terus ke saya. Duh, makasih. Jadi suami Ibu itikaf, iya, saya kan diajak oleh suami Ibu. Oh iya, makasih Bu, alhamdulillah. Ya Bu, makasih ya. Berarti bener nih suami. Sampai ke rumah, Pak, maafkan saya ya, saya suudzon, ya habis Bapak kan selama ini juga nggak bisa dipercaya. Jadi sekalinya benar juga saya tetap nggak percaya. Tadi kata tetangga, ini ujian buat suami, mau bijak atau mau error. Makanya, gagal. Udah, kalau istri udah ditolong oleh Allah, diperlihatkan bukti, kita lebih merunduk. Alhamdulillah Bu, nggak apa-apa. Saya juga sadar baru pertama kali saya seperti ini. Nggak apa-apa Bu, Pak maafkan ya, saya yang minta maaf. Gitulah. Itu kalau ngandelin Allah. Tapi kalau ngandelin nafsu, saya mau tobat, kamu nggak percaya aja. Udah sekaligus aja saya ngaco. Kan begitu. Apa gunanya? Orang yang sibuk dengan Allah, apa-apa kembali ke Allah. Dalam hal apapun minta tolong ke Allah dan yakin dengan janji jaminan Allah, itulah orang yang akan menikmati hidup ini. Dunia mah gini-gini aja Pak, nggak ada yang aneh. Senang, susah, dipuji, dicaci, ada, tiada, gampang, susah, diangkat, turunkan, sehat, sakit. Gini aja, nggak ada yang aneh dari dulu juga. Yang aneh itu kita nggak ngerti-ngerti. Tua sih tua tapi nggak jelas. Halo? Jadi mikir. Kenapa kita susah ikhlas? Karena kita belum mengenal Allah. Bapak tahu nggak? Iblis itu godaan pertamanya apa coba? Syahwat? Bukan. Itu yang kedua. Godaan pertama iblis kepada manusia adalah dicegah manusia itu belajar agama. Karena kalau kita belajar agama dengan benar, kita jadi kenal Allah.
Kalau kenal Allah, udah ngerti dunia ini cuman mampir aja. Dunia kecil yang ya casingnya dibagi-bagi oleh Allah. Ini bagian kaya, ini bagian sedang. Ya udah dibagi-bagiin, nggak ada apa-apanya dunia ini. Kita cuman ladang amal dunia ini, kan? Saya tidak tahu apa yang bakal kejadian. Bapak kebayang nggak bakal jadi pimpinan di sini? Nggak kebayang kan? Sama ini juga pada nggak jelas bayangannya ya kan? Serius loh Pak. Punten ya Pak ya, saya kepaksa cerita diri. Saya kan katanya dianggap kiai, pimpinan pondok pesantren Darut Tauhid. Ya dengan begitulah kata orang. Nih Pak, saya sejujurnya, ini jujur, Allah Maha mendengar ya. Saya ngejalanin hidup ini enggak pernah kebayang Pak begini Pak. Saya sekolahnya tuh elektro, enggak nyambung. Kerjaan saya tuh bisnis, dagang. Kok jadi ada pesantren? Kok pesantrennya juga jadi begini? Ribuan itu Pak di sana. Gimana ceritanya ini? Kok jalan terus di luar dugaan? Ada di jalur Gaza, ada di Australia. Gimana ini? Padahal merapat juga ya sebisa-bisanya aja. Konsumsi intinya ya. Tapi hasilnya lebih bagus dari rapat Pak. Asli loh Pak. Jadi kalau ada yang bicara, wah ngebangun pesantren apa? Saya mah cuma ikut takdir. Darut Tauhid itu udah tertulis di Lauh Mahfud sebelum saya dibikin oleh Allah di dunia ini. Daun jatuh aja ada catatannya di Lauh Mahfud. Masa segede gitu nggak ada? Cuman ujian, mau merasa nggak? Oh ini perjuangan saya. Perjuangan apa ya nggak? Ngurus diri aja nggak bener. Makanya kalau nggak kenal agama, jadi salah hidup ini. Kita bersandar ke siapa? Kalau ada sesuatu jadi ujub, jadi takabur. Lihat orang dapat rezeki, jadi dengki. Dia naik pangkat, kita naik tensi. Mau ngapain juga? Iya kan di kantor pada iri-irian, ya kan? Capek, iri itu capek. Kita dengki sama temen, rezeki dia tuh nggak bisa berkurang gara-gara kita dengki Pak. Udah sebel naik pangkat, jengkang tuh kan begitu. Kenapa Bapak jadi begini? Tenang, we. Makanya pemilu yang akan datang juga tenang. We. Tadi saya ditanya, hare-hare. Yang penting nanti istiqoroh, coblos beres. Ribut-ribut juga nggak selesai. Kampanye sampai jatuh dari truk. Orang yang dipilih dapat kursi di DPR, dia kursi roda. Karena nggak usah terlalu gimana. Niatkan kerja di sini jadi amal soleh ya. Rezeki mah dari mana aja nanti jalannya. Asli Pak. Ya saya jadi rada ingat ayah saya kan ya tapi tentara sederhana lah begitu Pak. Tapi ketika pensiun bisa pergi haji, pergi ke Eropa kemana? Karena anaknya diundang ceramah ke sana. Dan mereka ngongkosin dengan ibu bapak Pak. Naik kelas bisnis, pesawat yang nggak kebayar sama sekali oleh tentara itu Pak. Walaupun perwira gitu kan, wah kalau perwira jujur mah ya pas-pasan ya. Pas perlu melimpah maksudnya, melimpah doa anaknya. Betul, justru sesudah pensiun bisa ke sana ke sini, berarti rezeki mah ada jalannya sendiri. Yang belum ada jalannya itu jadi amal atau tidak. Jangan takut tidak punya rezeki. Takut tidak jadi amal soleh nih, ngejemput rezeki. Kita kerja tuh bukan nyari rezeki, ngejemput rezeki. Kalau nyari itu antara ada dan tiada. Kalau jemput tuh udah ada. Nyari istri itu belum tentu ada yang mau. Jemput istri udah ada tuh. Cuma belum tentu ketemu. Istri di Blok M dijemput ke Blok C. Bukan gak ada rezekinya, belum jemputnya, maaf ya. Jadi jangan-jangan kita tuh jadi susah tuh karena salah SOP kita dengan rezeki kita. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Udah dikasih nggak bersyukur, itu yang bikin menderita. Mau dikasih gaji dinaikin berlipat-lipat, tetap sengsara karena keinginan kita selalu lebih dari gaji. Gaji segini nyicil motor, naikin gaji nyicil mobil, nyicil seumur hidup. Bukan tidak boleh nyicil hadirin. Tapi kalau nyicilnya nggak perlu dicicil kan stres Pak. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar. Ada waktunya, dibuka, ditahan.
Itu biasa, sesuka Allah aja. Kasih kemarin COVID, wah saya nggak kurang-kurang pemasukan, jadi tidak manji, jadi mantap makan tabungan. Tabungan juga sama, Allah yang ngasih. Kapan dipakainya kalau nggak dikasih susah gitu, ya kan? Mau ngapain kita nabung-nabung nggak dipakai? Capek-capek nabung. Kemarin waktunya COVID makan tabungan. Tabungan saya habis, berarti manset, makan aset ya. Jual motor, jual sepeda, jual jaket. Biasa, nggak apa-apa. Relax aja. Nanti kalau udah lagi dipersempit, giliran diambil oleh Allah, ridho. Terserah Allah. Ya, kayak tukang parkir, lihat banyak mobil, nggak sombong. Ganti-ganti mobil, nggak takabur. Diambil sampai habis, nggak sakit hati. Kenapa tukang parkir tenang? Karena cuma titipan. Giliran dar ban meletus, alhamdulillah rezeki tukang tambal ban beres. Kemarin ada ibu-ibu makan pecel lele 12.000. Di sini ketinggal durinya satu, dibawa ke klinik 300.000 Pak. Itu lele termahal tuh 312.000. Gimana? Alhamdulillah. Ngasih rezeki dokter, untung yang tertinggal cuma satu durinya, gimana 10, 3 juta itu Pak. Relax aja lah hidup Maya, tidak usah terlalu serius, yang penting niatnya selalu lurus dan yang kita lakukan benar, itu seriusnya di sana. Serius bener nggak nih niatnya, bener nggak nih saya yang lakukan, Allah suka, udah nanti ngikut kok Pak. Nggak pada gitu juga pada ngikut dunianya, ya kan? Betul? Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Ya kan? Pernah ngelihat cecak yang stres nggak? Makanannya terbang loh hadirin. Cecak nggak bisa terbang. Demi Allah ketemu Pak. Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Mikir Pak. Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Nyamuk di got sana, cecak di sini. Kalau cecak harus ke sana stres. Turun ke sini kesedot vakum cleaner, ke sana ke dipatuk ayam. Kecil kapan makannya ya Allah? Nyamuk yang kecil. Memang bergerak tapi ya hiburan lah ya, supaya ototnya lentur gitu. Supaya jadi amal soleh sama. Udah makan belum? Siapa yang nanya makan siang hadirin? Tuh dasar pikirannya kufur nikmat kan. Lihat waktu makan, saya barusan diundang makan dulu. Coba saya lihat tuh pada meja makan tuh ya. Siapkan untuk menjamu Aagim kan gitu ya ceritanya ya. Buah-buahan ada. Tapi saya udah yakin belum tentu rezeki saya semuanya. Walaupun disiapkan, ada yang udah deket gitu kelewat ya nggak? Oh. Saya udah ngebidik pepes tadi, ngambil, keburu duduk, udah selesai. Dari mana-mana, garamnya dari mana, nasinya dari mana, ikannya dari mana, ngumpul, di meja tuh Pak. Tiap hari jauh lebih hebat makanan ngedeketin kita daripada kita ke makanan. Benar? Dari zaman janin loh Pak, sebelum otak ini ada, sebelum tubuh ini ada, sperma dengan sel telur ketemu, itu udah ada rezekinya. Sebelum kita bisa mikir rezeki itu udah ada. Iya kan? Di perut ibu segitu rumitnya, bapak banting, mentelannya jadi kita ke dalam. Jengkol, pete, dorok-dorok, alhamdulillah tetap jadi orang. Lahir ke dunia, jadi bayi, gak ngerti apa-apa, gak tahu rezeki di mana. Allah siapkan air susu ibu, semuanya beres. Ibu melahirkan gak punya air susu, sapi ngeluarin. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab hadirin. Jawab. Sapi ngedeketin bayi? Gak mungkin. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu air susunya. Makanya sapi di sana. Beratnya Pak, berat. Ini harus diseleksi ulang ini. Datang demi Allah.
sapinya di Selandia Baru, bayinya di Jakarta, demi Allah dia akan ke sini, Pak. Diperas, diekspor, pakai kontainer, dibawa ke supermarket, dibawa ke sini, masukin ke dapur, kocek-kocek, cek, dapat. Itulah rezeki. Nggak usah takut. Takut tidak barokah, takut tidak syukur, takut tidak sabar, takut tidak ridho kalau diambil. Itulah amal soleh kita, baru bisa bahagia. Kerja di sini seperti itu. Niatkan jadi amal soleh, syukur yang ada, bersabar kalau lagi diuji, ridho kalau diambil, dan nggak usah iri dengki. Ini udah ada coupling masing-masing, ya. Jangankan sekantor, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya, ya kan? Udah nggak usah mikirin rezeki orang lain. Pusing juga nggak dikasihin, ya kan? Malah stres. Udah segitu aja, kasihan saudara lapar ya. Terima kasih, jaga sholatnya. Saya senang sekali ini. Kan tiap ada yang mau pensiun ke sana kan ya, Pak? Dari sini kan, Pam Jaya ya. Ayo lebih cepat pensiun, lebih baik lah ya. Loh, kalau saudara kelamaan di sini orang tuh enak tahu lihatnya. Kok ini nggak pensiun sih? Giliran, hidup mah giliran, biasalah ya. Terima kasih, jaga sholatnya yang bagus, sing rajin cari ilmu agama, pupuk iman itu ilmu, pemandu amal itu ilmu, ya. Buka YouTube, datang ke majelis taklim, makin paham agama, hidup ini makin ringan, sepanjang niatnya benar, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, ampuni kalau ada niat dan ilmu yang salah. Ya Allah, berkahi majelis ini. Jadikan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau hapuskan seluruh aibnya. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini umur yang barokah. Jadikan semua kesibukan kami jadi amal soleh. Ya Allah, karuniakan nikmatnya sholat, doa yang Engkau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah ya Allah. Rezeki yang bisa maslahat untuk dunia akhirat. Jauhkan kami dari yang haram dan subhat. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Jauhkan dari penyakit lahir, penyakit batin. Lindungi kami dari kejahatan, kezoliman makhluk-Mu. Lindungi kami dari silau duniawi yang menggelincirkan, ya Allah. Lindungi kami dari nafsu, dari syahwat amarah yang membuat kami terjerumus dalam dosa. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebenaran. Wafatkan kami semua husnul khotimah. Kumpulkan yang hadir ini jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berkahi tempat bekerja kami ini ya Allah, jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Allah Maha mendengar hadirin, Dia Maha menatap, Maha dekat. Terima kasih Pak semuanya, semoga ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Apapun yang salah, kalau ditutup dengan doa itu insya Allah dihapuskan. Terima kasih. Terima kasih terima kasih Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atas tausiahnya, petuahnya, nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan hati bersih untuk 100% melayani. Kita perbaiki diri untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Terima kasih AA atas petuah. Di luar ada DT Peduli ya, stand itu kalau teman-teman mau sedekah seperti ini, kita bisa membantu hampir 1,5 juta orang per tahun Pak. Nah, silakan manfaatkan DT Peduli, lembaga amil zakat ini insya Allah ya.